Halo Bapak Ibu, teman-teman OMK, adik-adik yang manis, dan pastinya opo-oma yang luar biasa. Selamat datang di Bincang Iman Lingkungan kita. Senang banget rasanya kita semua bisa ngumpul bareng-bareng sebagai satu keluarga besar hari ini. Nah, di momen yang pas banget sama hari ke-19 bulan katekese liturgi ini, kita mau ngobrolin satu tema yang dekat banget sama keseharian kita, yaitu dari penonton menjadi keluarga. Coba deh bayangin, gimana ya caranya supaya pas kita ke gereja itu, kita nggak cuma sekadar jadi orang yang duduk anteng di bangku, tapi benar-benar ngerasa jadi bagian dari sebuah keluarga yang hidup. Ya, kita bahas sama-sama. Oke, coba kita ingat-ingat dan bandingin dua suasana ini ya. Dulu, mungkin di paroki kita tiap lonceng gereja bunyi umat emang pada datang. Bangkunya sih penuh sesak tapi kok rasanya sepi ya. Banyak yang cuma duduk, diem, terus nunggu misa cepet-cepet kelar. Nyanyiannya pelan, bacaannya buru-buru. Secara fisik emang hadir, tapi hatinya entah kemana. Terasa kosong kan? Nah, sekarang coba rasain suasana yang beda. Pas Romo bilang Tuhan sertamu, umat jawabnya lantang banget, nyanyiannya semangat, suasananya hangat, dan berasa banget orang-orang tuh naruh hatinya di situ. Sebenarnya apa sih rahasia yang bikin gereja itu benar-benar terasa hidup? Nah, ini dia titik baliknya. Romo paroki kita pernah bilang sesuatu yang ngena banget, benar-benar bikin kita sadar. Beliau bilang gini, gereja adalah kita semua. Oleh karena itu, dalam perayaan Ekaristi, kita bukan penonton. Gereja hidup kalau umatnya terlibat. Wah, ini teguran yang manis tapi tegas buat kita di lingkungan ini. Gereja itu bukan cuma gedungnya, bukan cuma milik Romo, prodiakon, atau anak-anak kor aja. Gereja itu ya kita ini. Jadi udah saatnya banget kita buang jauh-jauh mentalitas penonton dan mulai sadar kalau kita semua adalah pemain utama di perayaan iman kita sendiri. Buat adik-adik dan juga bapak ibu, biar lebih gampang ngebayanginnya, misa itu ibarat kita lagi makan malam bareng keluarga di rumah. Kalau di rumah, masa iya kita cuma duduk diam di meja nunggu makanan disuapin? Kan gak gitu ya? Pertama, bayangin deh kita sama-sama nyiapin meja makan. Nah, ini tuh persis kayak senyum dan nyambut umat lain sebelum misa mulai. Terus yang kedua, orang tua ngajak anak-anak ngobrol seru di meja. Sama kayak di gereja, orang tua ngajarin anak-anaknya buat berani jawab doa misa dengan suara lantang. Dan puncaknya, kita makan bareng-bareng hidangan itu sama persis dengan momen kita menyambut Ekaristi. Kalau di rumah aja kita pengen semuanya kompak dan seru, apalagi di rumah Tuhan ya nggak? Dan semangat ini tuh nggak cuma di atas kertas loh. Ada satu kejadian keren banget yang sempat viral di kalangan umat. Jadi waktu itu hari Minggu, hujan turun deras banget. Biasanya kalau hujan kan bawaannya males ya, pengen narik selimut atau datang mepet-mepet. Tapi coba tebak apa yang terjadi. Banyak umat malah datang jauh lebih awal. Buat apa coba? Mereka gotong royong bukain pintu, nata bangku, dan mastiin umat lain yang datang basah kuyup tuh tetap ngerasa nyaman dan disambut. Ini baru yang namanya keramah tamahan level atas. Dari sini kita bisa lihat kalau pelayanan liturgi itu ternyata udah dimulai jauh sebelum lonceng gereja bunyi. Tahu nggak sih, semua kehangatan dan kekompakan yang kita omongin tadi sebenarnya sejalan banget sama apa yang diajarin gereja Katolik secara resmi. Kalau kita lihat dokumen Konsili Vatikan Kedua, gereja tuh ngajak kita banget buat partisipasi secara penuh, sadar, dan aktif. Kenapa? Karena misa itu bukan konser solo di altar yang cuma bisa kita tonton dari jauh. Misa itu perayaan kita bersama, seluruh umat Allah. Gereja tuh kangen pengen lihat kita merayakan iman bareng-bareng, bukan cuma jadi pengamat yang duduk di kursi penonton. Oke, mari kita bedah satu-satu pilar ini ya. Yang pertama, apa sih maksudnya berpartisipasi secara penuh? Sederhananya, penuh itu berarti hati kita hadir 100% di situ. Bukan cuma bawa badan buat ngangetin bangku gereja, sementara pikiran kita udah jalan-jalan kemana-mana, mikirin setrikaan di rumah, deadline kantor, atau PR sekolah besok. Aduh, jangan sampai ya. Hadir secara penuh itu artinya dari tanda salib pertama yang dibikin Romo sampai berkat penutup di akhir, jiwa dan raga kita benar-benar fokus ada buat Tuhan. Lanjut ke pilar yang kedua, yaitu sadar. Sadar di sini bukan sekedar melek atau nggak ngantuk pas Romo khotbah loh. Sadar itu artinya kita benar-benar ngerti apa yang lagi kita rayain dan kenapa kita ngelakuin gerakan-gerakan itu. Kita nggak cuma ikut-ikutan berdiri, duduk, atau berlutut kayak robot. Contoh paling gampang nih, pas doa umat dibacain, kita tuh dengerin benar-benar doanya. Terus pas jawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, kita sadar sepenuhnya kalau di detik itu kita lagi bersatu minta tolong ke Bapa di sorga. Itu baru namanya sadar. Dan ini bawa kita ke pilar yang ketiga, aktif. Aktif itu berarti kita mau ambil bagian sesuai sama kemampuan kita.
Eits, Api tunggu dulu. Ini bukan berarti besok minggu semuanya harus desak-desakan daftar jadi anggota KOR atau misdinar ya. Penuh nanti gerejanya. Teman-teman OMK bisa loh mulai jadi lektor. Bapak Ibu bisa bantu-bantu jadi penyambut umat di pintu. Adik-adik bisa nyanyi dengan suara paling kencang. Terus Opa dan Oma gimana? Wah, perannya penting banget. Oma dan Opa bisa terus bagiin kebijaksanaan imannya dan doain kita semua dari bangku umat. Pokoknya, semua orang punya panggungnya masing-masing buat melayani. Bukti nyata kalau partisipasi aktif ini berhasil tuh manis banget loh. Pernah ada kejadian pas misa, seorang anak kecil bisik-bisik ke ibunya. Dia bilang, "Mah, gerejanya rame ya, tapi enak." Terus ibunya senyum dan jawab, "Itulah nak kalau kita ikut sungguh-sungguh. Kita berjalan bersama." Merinding gak sih dengernya? Anak kecil aja yang biasanya gampang banget bosen, bisa ngerasain kenyamanan dan kehangatan pas umatnya gak cuma jadi penonton. Ini bukti kalau partisipasi kita itu bikin misa jadi luar biasa buat semua umur. Nah, semangat jalan bareng inilah yang sering banget dibilang sama gereja sebagai gereja sinodal. Bahasanya agak berat sih, tapi prakteknya gampang kok. Ada 3 langkah simpel buat nerapin ini di lingkungan kita. Pertama, kita harus mau dengerin satu sama lain pakai hati. Kedua, kita jalan bareng meskipun kita beda-beda. Beda umur, beda kerjaan, beda pendapat, nggak masalah. Dan ketiga, kita mau turun tangan ambil bagian buat kebaikan bersama. Percaya deh, kalau di dalam gereja aja kita udah kompak dan aktif, semangat kekeluargaan itu pasti bakal nular banget ke kehidupan lingkungan kita sehari-hari. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung bincang iman kita nih. Sebelum kita tutup, saya punya satu PR kecil nih buat Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik semua. Coba tanya ke dalam hati pelan-pelan. Pas saya misa kemarin-kemarin, apakah saya udah bener-bener bawa hati saya dan ngasih kehangatan buat orang di sebelah saya? Ataukah saya masih nyaman jadi penonton di pinggir lapangan? Gak usah dijawab sekarang ya. Bawa pertanyaan ini dalam hati pas langkahin kaki ke gereja minggu depan. Ingat, gereja ini milik kita dan tiap-tiap dari Anda itu berharga banget. Yuk kita tinggalkan kursi penonton dan jadi keluarga yang sesungguhnya. Makasih banyak ya udah seru-seruan belajar bareng hari ini. Tuhan memberkati lingkungan kita dan sampai jumpa.